Ya, alhamdulillah sudah banyak yang gabung. Ini sudah di absen Bu Yuling ya. Yang yang masuk sudah 11 anak. Oh, Mbak ini. Ya, tambah lagi ya. Sekarang dibuka buku tema 6 yang kemarin untuk pembelajaran 1. Halaman 2. Nanti ya. Halaman 2 sampai halaman 7. Oh iya, sampai halaman 8 nak nanti ya. Sekarang halaman 2 dulu. Halaman 2. Ya, sudah ketemu? Ya, oke. Kita simak bacaan berikut. Ya, kemarin kamu sudah diberi tugas Bu Guru untuk menulis halus seperti di dalam buku ini. Nanti kamu praktek lagi ya. Sekarang ini dibaca dulu. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, di situ untuk yang diskusinya lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Huruf kapital itu huruf yang didahului dengan huruf besar. Itu biasanya nama orang. Terus nama tempat. Misalnya desa, kota. Terus awalan. Berapa, Bu? Awalan dari alinea. Jadi setiap yang berhuruf besar nanti tugas kamu melingkari bacaan tersebut yang hurufnya besar. Oke. Nah, itu. Nanti ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Ya. Itu pada huruf L, Lani, Siti. Terus ada pada huruf D, di kebun. Ada yang bisa menjawab ada berapa huruf kapital yang harus dilingkari, nak? Ada berapa? Siapa yang bisa jawab? 10. Ayo, 10 ke 11? 11. Ada 11 huruf kapital. Nah, udah ya. Lanjut ke halaman 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai teks yang telah kamu dengarkan tadi. Tulislah dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pergunakan huruf kapital dengan benar. Ingat, awalan harus dengan huruf kapital. Berarti nanti huruf untuk nomor 1, huruf kapitalnya itu huruf apa, nak? Awalannya huruf apa? Huruf apa?
H. Terus untuk nama orangnya L. Ya, huruf H dan huruf L nanti hurufnya huruf kapital. Yang nomor 2, di manakah letak kandang ayam Lani? Berarti huruf kapitalnya di huruf mana? Huruf ini 2 huruf. Yang harus huruf kapital. G sama L. Pinter. Nah, itu nanti dikerjakan ya, ditulis dengan huruf tegak bersambung. Ya, Nak ya. Lanjut nomor 3. Oh, sudah ada berarti cuma sampai 2 nggih. Lanjut nyanyian ayamku. Lanjut nyanyian ayamku. Disimak nggih. Berarti. Ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya, Nak ya. Belum masuk. Lihatlah ayamku. Anak kakak ya, Bu, ini 12 ya. Bentar ya. Ulang ya. Yuk. Lihatlah ayam. Sudah mati, Bu. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Mencari makan. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan ayam kok mencari makan. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman. Wait, is standing YouTube. Anaknya kok mencari makan. Kita sudah nyanyi ya, Nak ya. Alhamdulillah. Bisa, Nak? Nyanyi? Nanti diulangi sendiri ya. Ya, itu nyanyian tentang ayam. Nah, sekarang itu di syair kamu tentang ayamku tadi, di situ ada notnya. Ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Ini hanya mengulang.
Ya, di tema 5 kemarin sudah pernah dipelajari tentang bunyi panjang dan bunyi pendek. Kalau bunyi panjang ditandai dengan garis, bunyi pendek ditandai dengan titik. Ya. Untuk yang bunyi panjang, kok, ya. Lanjutnya, Nak. Halaman 5. Waduh. Ya. Ya. Tuh, nggih, sudah ketemu? Itu nanti tugas kamu menandai di bagian syair lagu tersebut. Oke. Ada yang bunyi panjang, ada yang bunyi pendek. Kok, kok, kok. Nah, kalau panjang, lihatlah ayamku. Kunya itu berarti ku pendek. Berkeliaran di halaman rumah. Itu pendek. Induk ayam dan anaknya. Kok, 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 kok. Mencari makan. Yang bunyinya panjang ditandai dengan garis. Yang bunyinya pendek ditandai dengan titik. Oke, dah. Lanjut bawahnya. Tadi diceritakan di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Tadi ada kandang kelinci juga, nggih. Terus alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Timbangannya seperti itu ya. Timbangan untuk menimbang bahan makanan. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. G itu artinya gram. G artinya gram. Kg artinya kilogram. G sama dengan gram. Kg sama dengan kilogram. Kalau terus bawahnya ada ons. 1 kilogram, ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1000 gram. Ya, sudah. Sekarang kalau 1 ons sama dengan 100 gram. Berarti kalau 10 ons berapa kilo, Nak? Di atas udah. Berarti kalau 1 kilogram sama dengan berapa ons? Ada yang bisa? 1 kilogram sama dengan berapa ons? 10 ons. 10 ons. Pintar. Kok dijawab terus, Pak? Ya, kalau bisa jawab. Kalau bisa jawab sama Bu Guru jawab ya, Nak ya. Ya, lanjut. Di halaman 7 di situ ada gambar telur. Yang gambar 1 ada 1000 gram. Maaf ya suaranya
suara yang aneh. Ya. Nah, gambar yang kedua adalah 500 gram. Gambar yang ketiga 100 gram. Telurnya cuma 3 butir ya nak ya. Jadi cuma 100 gram. Tadi 100 gram sama dengan berapa ons? 1 ons. Ya, nanti boleh ditulis nak di bawahnya itu yang 1000 gram di bawahnya tulis ya sama dengan 10 ons. Ya, 1000 gram itu yang nomor 1 sama dengan 10 ons sama dengan juga 1 kilogram. 1000 gram. Ya, yang nomor 1. 1000 gram. Jawabannya nggih sama dengan 10 ons sama dengan juga 1 kilogram. Nomor 2, ada yang bisa menjawabkah? Nomor 2 itu 500 gram sama dengan berapa? Siapa ada yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab? 500 gram. Siapa ayo? 0,5 kilogram. 0,5. Oh ya, odds dulu enggak apa-apa. 0,5 kilo, Bu. Hah? Setengah kilo. Bukan, onsnya dulu. Onsnya berarti 5 ons. 5 ons. 5 ons. Setengah kilo berarti 5 ons. Sama dengan lagi 0,5 kilogram. 0,5. Ya, nomor 3. 100 gram sama dengan 1 ons. Dengan 0,1 kilogram. Nomor 4. Nomor 4 sebaliknya ya nak ya. 300 gram sama dengan 3 ons sama dengan 0,3 gram. Ya, pinter. Sama dengan 0,3 kilogram ya nak ya. Iya, Bu. Nomor 5, ada yang bisakah? 5 on, Bu. Oh iya, 500 gram sama dengan berarti nomor 5 dengan nomor 2 sama ya nak ya. Nomor 5 dan nomor 2 sama. Jawabannya juga sama. Hah? Tugas kalian di rumah ini hanya untuk belajar ya. Timbanglah bahan-bahan makanan yang ada di dapur. Misalkan gula, tepung, telur, beras.
Minta bantuan orang tua membantu membacakan berat bahan makanan yang tertera pada alat timbangan. Di foto, Bu. Nanti ditulis di buku tugas nggak apa-apa. Untuk tugasnya nanti tetap dikirim sama Bu Yuli ya, untuk yang kelas 2B. Bu. Oke. Dilanjutkan pembelajaran 2. Untuk selanjutnya dilanjutkan sama Bu. Bu, tugasan 2A mana? Belum, Nak, belum. Tugasnya belum dikirim, Nak. Nanti ditunggu dulu, nggih. Bentar ya, Nak. Ini aku garek atas bawah tangga. Mana mau itu? Ya pas ini. Oke, anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, mana semangatmu? Ini semua. Anak-anak biar semangat ya. Semuanya pakai tepuk tangannya, kita mau semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Kita lanjutkan ya pembelajaran tematik ya. Kita sudah masuk di tema 6, yaitu tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nah, kita masuk di subtema 1, yaitu merawat hewan di sekitarku. Nah, tadi di pembelajaran 1 sudah Bu Yuli sampaikan. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran 2. Silakan kalian siapkan buku paketnya halaman 9. Oke, sudah. Nah. Oke, di situ ada tulisannya, Lani tidak hanya memelihara ayam. Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain kelinci. Maaf, ini layarnya jalan terus sebentar ya. Bentar. Buat pakai ini nak nemu mana enak ini lah. Kita buat pakai. Oke, sekarang dibuka halaman 10. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Coba anak-anakku, kalian lihat di buku paket kalian, ya, halaman 10, yaitu tentang puisi Kelinciku.
Di sini Bu Guru mau membacakan contoh puisi yang judulnya adalah Kelinciku. Kelinciku, aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, itu adalah contoh puisi yang judulnya adalah Kelinciku. Aku juri ini kok jalan terus ya. PPT ini tak buka di sini. Bisa nggak dihentikan? Jalan ke bawah terus ya, teman-teman. Sebentar ya. Nah, ini tadi pas yang bawah tak Nilai. Yo, pasang aku panah ya. Oke. Berapa ya? Engkau raja lah dulu, tetap jangan. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan halaman 11 ya. Coba Bu Guru mau Mas Naufal membacakan bacaan tentang Lani anak yang rajin halaman 11. Coba sedikit nyalakan. Yuk, Mas Naufal Ichiro, diwakili baca. Kok mana? Ayo. Speakernya dinyalakan ya. Lani anak yang keras. Lani termasuk anak yang disiplin, tugas membantu puisi dikerjakan waktu mengerjakan tugas sekolah, masuk aturan yang harus dipatuhi selain disiplin dalam mengerjakan tugas. Lani juga selalu datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, masuk tata berdiri di sekolah. Oke, terima kasih Mas Naufal Ichiro sudah mau membacakan tentang teks Lani anak yang rajin. Nah, di sini anak-anak akan belajar menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, ya nanti jangan kaget, 10 menit lagi mati, nanti anak-anak login lagi ya. Kita tunggu 10 menit ya, Bu. Nah, coba kalian lihat. Ini adalah huruf abjad, huruf A sampai Z ya. Bagaimana kalau kita tulis secara tegak bersambung? Ada A, B, C, D sampai Z. Nah, seperti itu contohnya. Nanti bisa di print screen atau di screenshot ya. Nanti untuk belajar. Nah, tugas kalian di halaman 11 adalah nanti menyalin bacaan Lani anak yang rajin menjadi tulisan tegak bersambung seperti ini. Ya, ini sudah guru contohi seperti ini. Nah, nanti anak-anak yang belum punya buku halus bisa membeli buku halus dulu ya. Karena untuk menulis huruf tegak bersambung itu akan lebih mudah kalau memakai buku halus daripada buku yang biasa seperti itu. Nah, di semester 2 ini anak-anak akan belajar menulis tegak bersambung. Jadi tolong sediakan buku halus ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, di halaman 12. Mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Nah, apakah anak-anak tahu? Apakah itu aturan ya?
Aturan atau tata tertib. Aturan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan dapat menciptakan keadaan menjadi tertib dan damai. Nah, aturan itu ada di mana-mana. Misalkan di rumah, di sekolah, di jalan raya, dan sebagainya. Nah, aturan itu berisi sikap yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi Bu Guru garis bawahi, aturan itu adalah tentang sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu namanya adalah aturan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Kira-kira apa saja ya anak-anak? Nah, ini Bu Guru berikan contohnya, ada 4 contoh. 1 misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau kamu sekolah, tentunya membuang sampah di mana? Buku sampah. Betul, tempat sampah. Tidak boleh di lantai sembarangan seperti itu. Terus yang kedua contohnya apa? Mengganggu teman saat berjalan. Kadang karena kita gemes gitu ya, kakinya dipasangkan di tengah jalan ketika teman mau jalan. Nah, akhirnya temannya jatuh, kudubrak begitu. Nah, itu tidak boleh ya. Sikap tidak boleh dilakukan di sekolah. Terus yang nomor 3 apa? Menyontek saat ulangan. Nah, kalau sudah ulangan seperti biasa ujian mid semester, nanti sebentar lagi kita mau ujian ya anak-anak. Tanggal 8 insya Allah bulan Maret kita mau ujian mid semester. Tidak boleh menyontek utawa kandan-kandanan karo koncone. Namanya ujian harus sportif, mengerjakan sendiri. Terus yang keempat apa ya contohnya? Bertengkar dengan teman. Oh, mungkin anak-anak rebutan apa ya di kelas, rebutan pensil begitu. Wah, pensilnya si A kok bagus banget, tahu-tahu diambil. Akhirnya si A nangis. Nah, terus bertengkar. Boleh nggak perbuatan seperti itu? Tidak. Pinter. Bertengkar sama teman itu tidak boleh ya. Nah, aturan dibuat untuk kebaikan kita semua. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Nah, kita juga dapat bermain bersama teman dengan gembira. Jika kita melanggar aturan, yang ada adalah mendapatkan sanksi dan hukuman. Ya, jadi kalau anak-anak melanggar aturan di rumah, misalkan tidak boleh main lebih waktunya sholat harus pulang lah, kok sampai jam 3 baru pulang. Nah, sudah kesepakatan sama bundanya nanti kena sanksi ya, atau iqab atau hukuman. Harus apa ya, misalkan hukumannya harus menghafalkan surat An-Naba, seperti itu. Selanjutnya, anak yang mematuhi tata tertib itu adalah disebut disiplin. Ya, kalau kamu mematuhi aturan di rumah, di sekolah, di jalan raya atau di mana saja, berarti kamu anak yang disiplin. Nah, peraturan di sekolah hendaknya dipatuhi oleh semua warga sekolah. Siapa warga sekolah itu anak-anak? Ada Pak Guru, Bu Guru, terus semua murid, semua siswa-siswi, ya, semua yang ada di sekolah. Nah, sekarang Bu Guru akan sampaikan tentang contoh tata tertib di sekolah. Nah, besok kalau kamu sudah tidak pandemi, insya Allah masuk sekolah ya. Nah, itu contohnya apa Bu Guru tata tertib di sekolah? 1. Memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Nah, 2.
melakukan piket kelas sesuai jadwal. Nah, piketnya pun di kelas itu dijadwal Senin sampai Sabtu. Oh, jadwalku hari Senin, berarti Senin harus berangkat lebih pagi. Terus apa lagi Bu Guru contohnya? Memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, anak-anak kalau mau upacara jangan lupa topinya ya. Terus yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu juga merupakan tata tertib. Selanjutnya, datang ke sekolah sebelum pukul 6.45. Jadi masuknya jam 7. Jam 7 kurang sudah harus di sekolah supaya tidak mengganggu pelajaran kalau datangnya terlambat. Terus apalagi Bu Guru? Memakai sepatu berwarna hitam. Nah, supaya seragam bagus gitu ya di sekolah, makanya ada tata tertib memakai sepatu warna hitam. Tidak boleh merah, tidak boleh pink, seperti itu. Semuanya supaya seragam. Terus apalagi? Berbicara sopan dan santun kepada Bapak atau Ibu guru. Itu juga tata tertib di sekolah. Bentar lagi nanti mati ya. Terus yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Adakah? Tidak ada ya. Mbak Naila pasti membuang sampah di tempat sampah. Pinter. Oke, kita lanjut. Bukan dan minat. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olah. Halo. Error. Mama, katanya lagi tuh nanti suruh bawain